Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak dan Mas semuanya. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Ekonomi Kelembagaan, di mana pada hari ini merupakan pertemuan ke-10 ya, bahwa pertemuan ke-10 di sini nanti akan membahas tentang beberapa hal yang terkait tentang pembangunan pedesaan dan kelembagaan sektor finansial. Mbak dan Mas semuanya, langsung saja kita mulai untuk perkuliahan kali ini. Perkuliahan kali ini akan saya jelaskan dan nantinya di akhir sesi akan ada penugasan untuk kalian nantinya yang akan kalian tugas kerjakan dengan kelompok nantinya. Untuk tugas nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Baiklah, yang berikutnya izinkan saya share screen. Ini adalah materi kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang pembangunan pedesaan dan kelembagaan sektor finansial. Jadi, apa itu pedesaan, Mbak dan Mas semuanya? Pedesaan merupakan sebuah aspek yang tidak bisa dilepaskan dari pembangunan ekonomi suatu negara. Bahwa pedesaan, terutama di negara berkembang, umumnya itu identik dengan kemiskinan yang tinggi, banyaknya pengangguran dan infrastruktur yang kurang. Nah, ini adalah gambaran di pedesaan di negara berkembang. Maka pembangunan ekonomi suatu negara tidak akan bisa terjadi secara efektif jika pembangunan di pedesaannya itu terhambat. Makanya kadang ada beberapa slogan ya, bangun desa itu lebih penting, lebih diutamakan dari para pemimpin daerah ya, karena memang ada suatu stigma bahwa saat daerah itu mampu membangun pedesaannya, maka kotanya pun akan semakin maju. Artinya bahwa kota itu kan secara textbook ya, itu sudah pasti lebih maju dibandingkan pedesaan. Tetapi saat pedesaannya maju, kota pun tidak akan tersaingi, tetapi malah justru semakin maju kembali. Semakin maju lagi. Sehingga apa? Sehingga saat membangun pedesaan, maka seluruh cakupan daerah dan sektor itu nantinya akan juga ikut maju dan berkembang. Ya. Lalu berikutnya adalah keberhasilan pembangunan ini ditentukan dari bagaimana penduduk desa dapat melakukan mobilitas sosial dan ekonominya. Dalam fenomena ini, kelembagaan menjadi penting karena pembangunan kelembagaan sektor keuangan ataupun financial sector ini dapat menjadi instrumen penting dalam mengatasi kelangkaan modal di pedesaan. Artinya apa? Bahwa saat ini pemerintah berupaya ya. Kalian pasti sudah kenal dengan KUR, ya, kredit usaha rakyat, katakanlah. Itu wujud bahwa upaya pemerintah hadir di masyarakat di bidang financial sector, ya, sektor keuangan, untuk masyarakat pedesaan. Bahwa misalnya ya, Bank Mandiri juga selaku penyalur kredit bagi masyarakat ya di wilayah desa-desa itu nantinya ada yang mandiri mikro katakanlah, yang memang bertujuan untuk menggait masyarakat-masyarakat di desa dengan menggunakan sistem bunga dan kredit yang lunak yang memang ditujukan untuk masyarakat pedesaan. Lalu perbankan-perbankan lain ya, perbankan-perbankan daerah, misalnya kalau di Jawa Tengah ada Bank Jateng, lalu BRI yang bahkan mencapai ataupun mencakup dari wilayah-wilayah yang sangat terpencil. Nah, ini upaya bahwa pemerintah melalui sektor perbankan dan financial sektor lainnya itu mampu hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya adalah pedesaan. Berikutnya adalah modal dan pembangunan pedesaan. Menurut Weke dalam penelitiannya tentang perekonomian Hindia Belanda, bahwa perekonomian Indonesia itu terbagi menjadi dua sektor yang tidak saling berhubungan, yaitu sektor tradisional dan sektor modern. Dualisme ini dijelaskan dalam beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah fase pertama. Tujuan pembangunan pedesaan diarahkan dari semula pembangunan komunitas di awal 50-an ke penekanan pertumbuhan usaha tani kecil di 60-an. Artinya apa? Bahwa ada suatu perubahan pola dari pembangunan di sektor pedesaan yang awalnya pembangunan itu sifatnya adalah komunitas ya, artinya bahwa
kelompok-kelompok, misalnya kelompok tani katakanlah. Tetapi di awal 60-an, di tahun 60-an, di situ ada penekanan di mana tidak hanya kelompok, tetapi langsung menyasar ke individu-individu ataupun katakanlah usaha-usaha tani yang kecil. Ini adalah fase pertama. Lalu fase kedua, di tahun 60-an, dari pertumbuhan usaha tani kecil dilanjutkan dengan upaya pembangunan pedesaan yang terintegrasi, masih di 60-an. Di antaranya apa? Bahwa upaya pemerintah itu diwujudkan melalui kebijakan transfer teknologi, mekanisme, dan penyuluhan pertanian. Bahwa kita juga bisa mengetahui ya bahwa di awal 60-an di situ ada suatu pergantian kepemimpinan kepala negara ya dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, di mana dari masing-masing peralihan itu ada suatu titik upaya dan juga tujuan yang berbeda. Dan di fase kedua ini dilanjutkan melalui transfer teknologinya. Jadi masing-masing usaha tani kecil itu diberikan bekal yang lebih untuk lebih khusus lagi adalah tentang kebijakan transfer teknologi. Berikutnya di fase ketiga, pergeseran pembangunan pedesaan yang dipandu negara di tahun 70-an itu menuju liberalisme pasar di tahun 80-an melalui kebijakan penyesuaian struktural dan pasar bebas. Artinya apa? Pemerintah ya ini mulai memberikan motivasi dan juga memberikan upayanya dalam hal apa? Dalam hal agar masyarakat pedesaan khususnya di sektor tani pedesaan itu mampu bersaing dengan negara-negara lain ataupun dari pasar-pasar lainnya. Sehingga apa? Sehingga melalui kebijakan penyesuaian struktural dan pasar bebas. Jadi segala sesuatunya diserahkan kepada pasar, dari sektor harga, dari sektor bagaimana cara pengelolaan padi ataupun tani itu sendiri sampai menuju beras, itu semuanya itu dikelola oleh pasar. Lalu fase keempat, pembangunan pedesaan diarahkan untuk penguatan pendekatan proses partisipasi, pemberdayaan, dan pelaku. Ya, jadi lebih ditekankan lagi, jadi lebih aktif lagi bagaimana upaya pemerintah untuk menguatkan dari sisi pemberdayaan dan pelaku. Jadi semakin diberikan pelatihan-pelatihan tentang bagaimana bertani yang baik melalui kalau mungkin sekarang juga masih ada ya KUD ya, koperasi pembentukan koperasi unit desa. Ini tujuannya adalah tidak lain tidak bukan adalah memang untuk merubah dari struktur kelembagaan dan daya saing dari pedesaan dari sektor pertanian misalnya. Nah, ini adalah di fase keempat ya. Bahwa fase keempat ini juga memulai upaya pemerintah untuk menuju tujuan akhirnya adalah swasembada pangan. Nah, ini di fase kelima ini ya pentingnya penghidupan yang berkesinambungan sebagai sebuah kerangka kerja yang terintegrasi dalam pembangunan pedesaan di 90-an. Di antaranya adalah lewat penguatan kredit mikro, jaring pengaman pedesaan, dan peran perempuan dalam pembangunan. Artinya bahwa di tahun 90-an kita kenal juga di awal 90-an merupakan masa jaya dari sektor pertanian dan pedesaan di Indonesia dengan wujud yaitu swasembada pangan. Nah, ini suatu wujud yang sangat luar biasa sekali melalui penguatan mikro ini semakin diperkuat kembali agar selalu berkesinambungan swasembada pangan yang sudah diraih ini mampu dipertahankan hingga di masa-masa mendatang. Cuman ya itu tadi bahwa kendala itu selalu ada di tiap-tiap fase, di tiap-tiap masanya. Dan fase keenam menempatkan pembangunan pedesaan sebagai strategi untuk mengurangi kemiskinan. Jadi sebetulnya bahwa pengurangan kemiskinan itu bukan berarti menciptakan lapangan kerja di kota, tetapi malah justru lebih menitikberatkan kepada pemberdayaan masyarakat desa untuk bisa mengembangkan potensi desa yang dimilikinya. Ya, jadi kalau kalian nantinya ingin
bekerja ya bekerjanya itu bagaimana upayanya agar bisa meningkatkan kesejahteraan tidak hanya untuk kalian, tetapi juga bagaimana meningkatkan kesejahteraan untuk desa kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian jadi wirausaha ya nanti pelaku usahanya kalian, ownernya, lalu jadi pegawainya juga harapannya dari lingkungan sekitar tempat usaha kalian di desa kalian. Itu tujuannya apa ya? Karena memang pembangunan saat ini tidak berfokus ke kota ya, karena kota itu sudah crowded. Jadi mau diapakan itu sudah penuh, sedangkan di desa itu dengan tanah yang luas, dengan sektor pertanian yang menjadi unggulan, ini memang menjadi menjadi potensi yang harus kalian garap nantinya. Berikutnya adalah sektor finansial. Bahwa dari sektor finansial ini ada beberapa jenis dibedakan, yaitu adalah dari sisi formal dan informal. Dan juga di tengah-tengah formal dan informal, yaitu disebut semi-informal atau semi-formal. Bahwa lembaga keuangan di pedesaan bisa dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu lembaga keuangan formal, lalu lembaga keuangan semi formal dan lembaga keuangan informal. Ya. Ini ciri kelembagaan keuangan formal dan semi formal ini ya, mohon maaf ini salah ketik ya, bahwa di situ bahwa ciri-ciri lembaga keuangan formal dan semi formal di situ lebih kepada tipe kesepakatan yang dibuat dalam bentuk sistem kontrak. Jadi ada suatu kontrak yang memang itu sudah pakem, sudah paten ya. Jadi sudah merupakan suatu hal yang wajib dilakukan dalam mengelola lembaga keuangan. Lalu berikutnya adalah kontrak tersebut berisi tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Artinya bahwa lembaga-lembaga keuangan formal seperti yang kalian ketahui ya, misalnya adalah perbankan, koperasi maupun BPR ya, semuanya itu merupakan lembaga keuangan formal ya. Lebih ke perbankan lah ya istilahnya dari sisi pembiayaan. Bahwa di situ setiap kalian melakukan aktivitas lembaga keuangannya ya, entah itu perbankan berupa pinjaman maupun setoran ya, pasti akan ada suatu sistem kontraknya, di mana yang berisi dari hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Kalau saya pinjam, ya pasti saya akan ada kewajiban untuk membayar. Hak saya apa? Ya, hak saya biasanya nanti akan ada asuransi jiwa, ya artinya bahwa bank itu mengcover segala sesuatu yang nantinya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya entah nanti apa, yaitu semuanya nanti bisa di-cover ke dalam hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perbankan juga sama memberikan pelayanan ya. Apabila kewajibannya tidak terpenuhi ya maka nasabah bisa melakukan ataupun menuntut dari haknya. Berikutnya adalah ciri-ciri lembaga keuangan informal. Lembaga keuangan informal bersifat sangat cair. Artinya bahwa fleksibel sekali. Jadi istilahnya ya kalaupun lembaga keuangan informal itu lebih kepada bagaimana cara mensejahterakan sesama tanpa ada yang merasa dibebani. Nah, ini yang kuncinya. Contohnya apa ya? Mungkin contohnya ya lebih kepada suatu lembaga tertentu yang dibentuk di desa misalnya ya. Di desa membuat suatu lembaga ataupun usaha tertentu yang memang memberikan kemudahan berupa informal yang bersifat informal kepada masyarakatnya dari sisi finansial misalnya kalau pinjam dana ya kalian bisa pinjam ke tempat kami ya di desa karena ada dana desa nanti dikelola ataupun mungkin dari sisa hasil usaha dari bengkok di desa ya misalnya desa punya sawah ataupun usaha lainnya itu nanti bisa dipinjamkan secara cair. Tapi berikutnya adalah hubungan antara kreditor dan debitor itu bersifat personal dan hampir tidak ada persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Kadang bahwa sektor formal ini dirasa lebih aman dibandingkan sektor informal ya dari sisi finansialnya ya. Karena apa ya? Karena memang segala sesuatunya di sektor formal ini itu sudah dicatat dan sudah tertulis secara resmi dan
dilindungi undang-undang maupun hukum. Kalau di sisi informal, ya, di sini tidak ada yang sifatnya administrasi yang merupakan kebutuhan resmi dari suatu proses finansial. Kadang nanti akan ada sisi negatifnya. Berikutnya adalah mekanisme kredit sama sekali tidak menggunakan sistem kontrak karena tidak ada persyaratan agunan maupun sanksi. Ini mungkin lebih sifatnya adalah ke syariah ya ini ya. Jadi yang lebih tepat untuk bagaimana merepresentasikan dari keuangan informal ini ya sifatnya adalah berupa syariah. Misalnya tadi dari masjid misalnya, masjid ingin ataupun dari gereja ataupun dari keagamaan lainnya ya lebih informal ini memberikan kemudahan bagi jemaahnya ataupun anggotanya untuk bisa mensejahterakan antar sesama misalnya. Nah, ini kadang terjadi. Tetapi ya sekali lagi bahwa kalau diminta memilih ya antara keuangan formal maupun informal ya tentu lebih memilih formal ya. Karena apa? Karena sudah jelas hak dan kewajiban kita ya. Yang memberikan hutang tenang, yang berhutang juga tenang dan juga memiliki kewajiban. Kalau informal ya yang memberikan hutang ya kemungkinan juga tidak tenang ya. Yang berhutang juga nantinya akan ada suatu ketidakwajiban untuk berpikir ketidakwajiban untuk membayar katakanlah seperti itu. Nah, itu yang dihindari. Berikutnya adalah sistem finansial di sektor pertanian. Ini di sini adalah kasus petani tebu, bahwa sumber kredit petani tebu bisa dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kredit yang berasal dari pabrik gula atau KUD, di mana uang tersebut berasal dari program pemerintah yang disalurkan melalui perbankan yang ditunjuk. Jadi tebu ya itu biasanya memang seperti itu. Petani tebu itu tidak untung, mungkin hampir sama tebu itu sama halnya dengan tembakau, Mbak dan Mas semuanya ya. Jadi petani tebu itu tidak setiap hari itu untung ya. Tetapi bahwa sekali untung ya ataupun sekali panen mereka akan bisa untuk membeli katakanlah mobil maupun motor ya. Itu tuh tipe petani tebu dan menurut saya hampir sama dengan petani tembakau misalnya di Temanggung katakanlah ya. Di Temanggung ya kalau panen itu ya sudah saatnya berfoya-foya ya kan seperti itu kan ya. Ini hampir sama, petani tebu juga sama. Bahwa kalau bedanya di petani tebu mungkin juga sama di petani tembakau ya. Di petani tebu di situ sudah diplot, sudah dicatat ya. Misalnya saya punya tanah. Tanah saya nantinya ada 2 pabrik penggilingan tebu di Kabupaten dan Kota Magelang misalnya. Lalu tanah saya ada di Kabupaten Magelang, tetapi bahwa tanah saya ini yang akan saya gunakan untuk bertani tebu itu sudah dikontrak ya oleh pabrik gula di Kota Magelang. Nah, jadi nantinya hasil panen tebu saya yang ada di Kabupaten Magelang nantinya apabila panen langsung akan masuk ke penggilingan tebu di Kota Magelang. Karena apa? Karena sudah ada kontrak sebelumnya antara petani dan juga pabrik gulanya ya bahwa nantinya semua stok akan saya tanggung ya misalnya ya. Kalian butuh apa? Butuh bibit, sini ada ya, pabrik gulanya ada. Silakan. Kalian butuh apa lagi? Butuh pupuk. Ya, pabrik gula juga menyediakan. Artinya bahwa semua sistem ataupun semua kebutuhan dari petani tebu itu disediakan oleh pabrik gula yang nantinya akan menjalin kontrak itu. Dan nantinya kalian untung ya, untung nanti akan dipotong di akhir sesi, di akhir panen akan dipotong. Kalian kemarin utang apa ya? Utang pupuk, utang benih berapa? Misalnya dari total misalnya 30 juta. Lalu utangnya tadi panen dari benih maupun pupuk dan lain sebagainya itu 5 juta katakanlah. Lalu berarti saya nanti di panennya nanti akan dipotong 5 juta dan saya mendapat 25 juta. Nah, itu tuh sistem kredit yang ada di pabrik gula ataupun KUD ya. Ya itu yang setahu saya karena memang saya dekat dengan pabrik tebu ya dan di sana memang
Seperti itu sistemnya. Kredit yang berasal dari tengkulak ini juga sama. Kadang saat saya tidak mampu menjangkau dari sistem kelola manajemen pabrik gula, kadang ada pihak ketiga. Ya. Jadi petani itu yang nggak tahu apa-apa, lulusan SD katakanlah, itu tidak mampu menjangkau manajerial dari pabrik tebu, sehingga apa? Sehingga ada dari orang yang lebih pintar ya di situ yang berkomunikasi dengan pabrik gula ya, lalu di situ yang dinamakan tengkulak ya. Jadi keuntungannya akan terbagi-bagi ya, tidak 100% untuk petani, tapi nanti juga kemungkinan besar juga untuk tengkulak ya. Lalu kredit yang berasal dari tetangga, ini sama petani tebu ataupun keluarga. Jadi biasanya juga sistem kreditnya itu mungkin bukan hanya kredit ya, lebih ke investasi biasanya diberikan opsi-opsi. Ayo kita bareng-bareng, saya punya tanah, saya kurang tenaga kerja, kurang bibit, kurang pupuk ya. Kalau kalian bisa bantu proses dari penggarapan tanah tebu saya, nanti kalian akan saya berikan sekian proporsi keuntungannya. Ini kadang juga terjadi di kredit yang berasal dari tetangga ataupun keluarga. Seperti itu. Lalu hal yang umum dijumpai dalam sistem kredit di sektor pertanian adalah kredit dari kelembagaan keuangan formal tidak bisa tepat waktu penyalurannya karena birokrasi yang rumit ya. Lalu agunan kredit yang harus disetorkan oleh petani membuat sebagian dari mereka tidak mampu mengakses kredit formal. Ya. Kelembagaan keuangan formal masih mempraktekkan tindakan manipulatif. Ya, ini kadang memang ya kelemahannya dari sektor keuangan formal ya. Sektor keuangan formal itu sudah bagus sebetulnya. Tetapi apa? Saat ada manipulatif, ya, ada suatu hal lainnya di luar prosedurnya, maka lembaga keuangan formal di sini akan menjadi tidak efektif. Ya. Contoh yang pertama tadi ya, tidak tepat waktu dalam penyalurannya karena birokrasi. Ya. Butuhnya sekarang. Ya. Kadang lembaga keuangan formal itu tidak bisa memberikan hari ini juga, jam ini juga. Ya. Itu tidak bisa. Mereka akan melakukan proses administrasi. Sebentar ya Pak, Bu, ditunggu 1 minggu lagi baru ada keputusan misalnya. Kadang seperti itu. Itulah yang membuat bahwa banyak pelaku-pelaku yang ingin kredit itu kadang mengambil jalan lainnya, mengambil jalan singkatnya, jalan cepatnya, yang justru nanti akan lebih besar bunganya, katakanlah. Saat ini apalagi ada itu ya, ada pinjaman online. Nah ini juga nanti kalian juga hati-hati ya, jangan sembarang untuk meminjam online ya, bahwa meminjam online itu hampir sama dengan kartu kredit sebetulnya ya. Jadi lebih simple, lebih enak sebetulnya saat kalian mampu membayar tepat waktu. Itu yang kuncinya. Tapi kalau kalian tidak mampu, dirasa sangat tidak mampu membayar tepat waktu, ya tentu jangan sekali-kali menggunakan pinjaman online. Tentu jangan sekali-kali menggunakan kartu kredit yang berlebihan. Jadi selama kalian bisa mampu membayar tepat waktu, ya, jadi tidak ada kurang, tidak lebihnya. Malah mungkin ada kurang dalam artian lebih cepat ya dari sisi pembayaran, maka ya tidak ada salahnya. Tetapi kalau kalian tidak yakin, ya, kalian hanya gambling saja, ingin meminjam sesuatu untuk membeli sesuatu, mending ditahan dulu. Ditahan dulu artinya apa? Ya daripada menyusahkan di kemudian hari. Mungkin banyak kasus ya, pinjaman online hanya pinjam 2 juta, tapi setelah tidak dibayar-bayar jadi 20 juta misalnya. Itu kan suatu hal yang tidak mungkin, katakanlah secara finansial. Tapi sebetulnya mungkin, ya karena pada saat kalian melakukan ajuan pinjaman itu, kalian sudah menyepakati hal itu sebetulnya. Jadi kalau dilanjutkan pun kalian tidak akan sepenuhnya gampang untuk menang. Jadi itu merupakan kehati-hatian bagi kita semuanya ya, kalian dan juga saya tentunya ya. Artinya bahwa kita ya harus tahu bahwa plus minus dari pinjaman online.
ya. Ataupun kartu kredit. Menurut saya kartu kredit lebih aman ya, karena memang ada batasan pembayaran bulanannya. Tapi kalau pinjaman online nggak ada ampun ya, istilahnya. Jadi hati-hati. Ya. Berikutnya adalah desain kelembagaan sektor finansial. Ya, jadi persoalan kelembagaan keuangan di pedesaan bisa diidentifikasi dalam 3 aspek, yaitu masalah akses kredit. Ya, ini kenapa kok berjamuran koperasi-koperasi yang kebanyakan fiktif di pedesaan. Ya, karena apa? Karena masalah akses kredit dari perbankan formal itu sangat minim. Kalian hidup di pucuk gunung, ya, tentu akan memiliki masalah akses kredit yang sangat besar. Tetapi di situ muncul sosok ya dari koperasi, ya. Dari koperasi datang menawarkan hutang dengan bunga yang sangat tinggi sekali. Karena tidak ada opsi lain, maka itu yang diambil. Dan itu akan menjadi masalah bagi masyarakat, khususnya pedesaan. Dan tidak membuat berkembang dari usaha mereka. Malah justru menguntungkan dari koperasi itu. Berikutnya adalah posisi tawar dan informasi masyarakat pedesaan yang sangat rendah, menyebabkan rawan terhadap praktik manipulasi dari lembaga keuangan formal maupun semi formal. Ini juga hati-hati. Ya. Jadi bahwa adanya sertifikat kadang ya sebagai agunan bagi masyarakat yang ingin mengambil kredit itu sebetulnya bukan sepenuhnya memiliki sisi positif, malah justru memiliki sisi negatif. Kenapa? Masyarakat yang belum pernah sama sekali berhutang, yang sebelumnya punya tanah itu hanya tanah yang sifatnya letter C ataupun tanah pedesaan, ya, belum sertifikat, tiba-tiba disertifikatkan, maka apa yang terjadi? Masyarakat akan, wah ini bisa dihutang ini, masuk hutang sertifikatnya. Tapi apa? Mereka tidak mampu membayar karena keterbatasan informasi dan lain sebagainya. Oh ternyata bayar tuh utang itu, istilahnya seperti itu ya. Nah, mereka tidak mau membayar dan apa yang terjadi? Maka ya akan banyak terjadi penarikan ataupun penyitaan dari aset sertifikat masyarakat pedesaan. Karena posisi tawar dan informasi masyarakat pedesaan itu masih rendah. Jadi tugas kalian ini ya nantinya mengedukasi ya bahwa punya sertifikat itu sudah pernah hutang sebelumnya tidak ya. Kalau belum ya dipikirkan lagi, utang itu harus membayar, bukan utang nerima uangnya baru nanti nggak dibayar, itu bukan ya. Jadi tetap harus membayar. Bagaimana cara membayarnya? Apa kita sanggup membayar atau tidak? Itu yang harus kalian minimal adalah keluarga di sekeliling kalian, dari kakek, nenek, ataupun adik, dan di kanan kiri kalian, yaitu kalian minimal diinfokan lah kalau misalnya kalian menemukan hal yang seperti itu. Dipastikan bahwa mereka mampu membayar, jangan sampai ada telat. Karena apa ya? Karena bank itu suka dengan sesuatu yang formal, kelembagaan yang formal. Ya. Makanya tadi saat ada sertifikat, ya, bank itu akan memberikan, mau berapapun diberikan, ya, sesuai dengan nilai dari sertifikat itu. Ya. Tetapi masalahnya kadang misalnya saya punya tanah 1 hektar di tengah kota alun-alun, kota Magelang misalnya. Saya bisa utang di bank dengan jumlah ratusan miliar katakanlah. Tapi apakah saya mampu untuk membayar uang hutang itu secara bertahap ataupun secara tepat waktu? Tentu itu tergantung. Makanya ya jangan terbuai akan hal itu. Mentang-mentang punya tanah luas digadekan di bank, tapi nyatanya tidak mampu dibayar, malah justru membuat derita di akhirnya. Berikutnya informasi yang asimetris dari pemberi pinjaman atau kredit terhadap peminjam. Ini juga sama. Ya kadang ini trik ya, ini trik juga ya. Misalnya perbankan kadang mengincar suatu posisi tanah di tertentu. Misalnya aja bahwa saya punya ide perbankan saya ini harus ada di tengah kota Magelang. Di situ ada bangunan yang kelihatannya kok orangnya kok tidak mampu ini. Mau saya target untuk saya kasih hutang. Tujuannya apa? Tujuannya tidak untuk dikasih hutang agar bisa sejahtera, tapi apa? Kadang ada tujuan jelek lainnya. Di belakangnya ada tujuannya
tidak mampu diberikan utang yang setinggi-tingginya, ya, nyatanya bank itu tahu kenapa kok butuh BI checking itu, ya itu tadi. Ada BI, Bank Indonesia checking itu karena memang tahu bahwa kondisi keuangan dari masyarakat itu seperti apa. Dikasih utang yang banyak, tidak mampu membayar, ya, dikuasai oleh bank, dan disitulah akan dibangun dari bank itu sendiri. Ada seperti itu banyak sekali kasus-kasusnya, ya. Sehingga sekali lagi bagi kalian yang melek akan keuangan sektor finansial ini, ya tentunya kalian harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat-masyarakat sekitar, ya, baik itu dari keluarga maupun non keluarga. Ya, mungkin itu untuk pemaparan saya hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Sambil saya jelaskan tugasnya. Ya. Tugasnya ada di Elita. Ya. Saya akan bukakan Elita bahwa nanti tugasnya adalah kalian diminta untuk memilih, ya, memilih satu kasus. Ya. Nanti silakan dirembuk sendiri oleh komtingnya untuk kelompoknya. Jadi nanti kelompoknya di sini kelihatannya ada berapa ya? Ada 46 atau 49 ya kelihatannya, ya. Itu nanti kalian akan diminta untuk berpendapat. Cuman berpendapat saja, cuman disampaikan ke dalam Zoom, ke dalam record video yang akan kalian unggah di YouTube. Nah, ini ya. Ini tertampil di Elita ya, ini ya. Tampil ya. Nah, ini pembangunan pedesaan dan kelembagaan sektor finansial. Di sini tugasnya apa, ya? Pilihlah satu kasus yang disediakan. Ada 4 di sini ya. Ada 4 kasus dan artikel. Lalu buatlah video yang dibuat per kelompok, ya. Dibuat 8 kelompok. Ini nanti dibagi ya, 8 kelompok ya. Jadi nanti Komting membagi ke 8 kelompoknya. Ya. Masing-masing antara 5 sampai 7. Ya, nanti silakan. Ya, pokoknya 8. Yang direkam dengan video via Zoom. Jadi nanti kalian masuk Zoom dari kelompok itu, satu kelompok, lalu di-record. Kayak saya seperti ini. Saya kan record ini. Nah, nanti di-record. Nah, nanti video diawali dengan pembuatan dan penyampaian kasus yang dipilih oleh ketua kelompok. Jadi nanti ketua kelompoknya menyampaikan, ya, pada hari ini saya memilih memilih materi kasus ini. Ya. Lalu silakan nanti langsung semua anggota kelompok harus menyampaikan pendapatnya dari A sampai Z. Ya, kelompoknya dari 1 sampai 7 misalnya itu harus menyampaikan pandangannya. Lalu durasinya maksimal 30 menit. Di akhir video disampaikan kesimpulan ketuanya. Jadi menyampaikan bahwa jadi kesimpulannya bahwa ini. Seperti itu. Lalu video diupload di YouTube dan pengumpulannya itu di Elita berupa link YouTube-nya. Ya, jadi nanti kalau kalian mungkin nanti bisa diketik gitu ya nggak apa-apa, ataupun nanti langsung dikumpulkan linknya gitu nggak apa-apa. Nanti tergantung di Elitanya bisanya seperti apa, ya nanti seperti itu. Nah, pengumpulan maksimal 1 minggu sesudah perkuliahan berlangsung. Oke. Mungkin dari sini ada pertanyaan, silakan. Halo Mbak dan Mas. Tidak ada, sudah jelas ya. Ya, kalau sudah jelas ya saya izinkan, silahkan kalian untuk membuka kamera kalian keseluruhan karena akan saya screenshot. Silahkan. Jadi itu ya sudah paham ya. Jadi sekali lagi sambil saya screenshot ya. Jadi nantinya kalian membuat kelompok ya. Total ada 8 kelompok ya. Masing-masing kelompok nanti berisi 5 sampai 7 mahasiswa. Lalu berikutnya adalah nantinya kalian memilih di antara 4 kasus yang sudah disediakan ya. Lalu buatlah video melalui Zoom kayak gini. Jadi kalian login lalu di-record ya. Maksimal videonya adalah 30 menit ya, sehingga
semua kelompok nantinya mau berpendapat walaupun cuma satu paragraf ya, jadi ibaratnya cuma 1 menit katakanlah ngomongnya, tapi harapannya semuanya nanti berpendapat. Ya, nanti diupload di YouTube, silakan mau YouTube-nya di antara 7 orang dari kelompok itu. Ya, nanti baru linknya itu dikirimkan di Elita. Ya. Jadi nggak usah nulis ini kalian. Intinya itu nggak usah nulis. Ya. Seperti itu. Dan maksimal pengumpulannya adalah 1 minggu, berarti ya Senin minggu depan. Ya, itu. Oke, itu dari saya. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung menghubungi saya via WhatsApp. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Berikutnya juga tidak lupa ya, marhaban ya Ramadan ini ya. Jadi semoga kita semua nantinya bisa mampu untuk menyelesaikan Ramadan di tahun ini ya. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Kalau mau pergi kemanapun pakai masker ya, agar apa? Agar tetap sehat sampai di Lebaran nanti. Oke, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi, Mbak Mas. Waalaikumsalam. Oke.